pembaharu, jangan sia meluangkan waktu. Kan tenaga untuk dedikasi, inovasi yang tiada henti, demi mewujudkan birokrasi bersih dan tulus melayani, Mencetak SDM unggul untuk Indonesia maju bersama BPSDM. Hukum dan HAM bersih dari semua korupsi dan perbuatan tercela, berlomba untuk sumbangkan prestasi, santun bersikap menjadi jati diri, disiplin melangkah untuk selalu menjaga sinergi demi Nanti kami ingin dalam artian kayak RH itu juga ada mungkin Pak Ambang di apa ada semacam rewardnya. Jadi ketika adanya DAU-nya naik, DAK-nya naik, kemudian apa bentuknya gitu. Sehingga menyemangati itu tadi. DBL kemudian lembaga ya. Bagi itu barangkali Pak Dirjen, ya. Bapak sekalian yang saya hormati, saya ingin membatasi saja pada IRHAN yang memang merupakan mandat Permen Kumham nomor 17 tahun 2022 tentang pedoman penilaian IRHAN. Nah, merumuskan variabel ini juga didasarkan masukan baik itu dari BPHN, kemudian izin peraturan perundang-undangan. Nah, untuk yang ini ranahnya ada di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Sementara kemudian yang variabel ketiga dan keempat ini ada pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dan tahun 2024 nanti kita diberikan target oleh Menpan itu 100% dari seluruh kementerian lembaga itu mempunyai. Katakanlah seperti saya satu contoh ya, ada satu daerah yang sangat-sangat kemudian di bawahnya Bu ya, di setingkat kali kemudian ya. Kenapa? Iya makanya, sebentar dulu kali itu tadi. Jadi turunnya tidak hanya Kanwil tapi cukup misalnya Kadip ya, yang terlibat dalamnya. Kemudian Pemakasan, memang ini jadi kemudian jadi satu persoalan juga Pemakasan itu. Bahkan ada di berbagai daerah itu yang Pemakasan tidak berhadir Pak. Dilulungin aja ya, seperti kita kantor pos saja Pak. Jadi dia misalnya kita per kebutuhan aja Pak. Belum dengan kayak Bapak itu. Makanya turunnya cirit-cirit Pak. Cicil ya. Iya. Kalau ya pemenuhan kompetensi dan sertifikasinya kita bagi-bagi gitu loh Pak. Tidak menjadi tugas kita sendirian. Lah kalau pemenuhan kebutuhannya ada 7.000, satu tahun kita hanya sanggup menyelenggarakan 100, kapan itu akan terpenuhi? Yang jadi taruhannya kan ini reformasi hukum dari aspek pembentukan perundang-undangan. Jadi saya kira itu nanti kita lebih mendalam bisa bicarakan, tapi yang pasti itu sangat memungkinkan. Karena saya di sini Pak punya pengalaman, punya 2.000 pejabat Kumham yang belum mengikuti iklan penjenjangan. Eselon 3-nya 1.600, eselon 4-nya 1.600, eselon 3-nya 2.300, 18 pimpinan tinggi media Pratama. Kalau diselenggarakan di sini Pak, dengan kemampuan setahunnya hanya 4 kelas, itu perlu 10 tahun. Makanya kami bekerja sama dengan 23 balai diklat. Mau menyelenggarakan boleh, tapi sifatnya bukan pelatihan. Sifatnya adalah penguatan.
Gitu. Apakah penguatan itu nanti secara terbuka, misalnya IP3I ingin mendapatkan dana operasional, ya silakan saja. Seminar kan banyak yang berbayar, kan gitu. Kalau kemasannya seperti itu, silakan. Dan pesertanya kan berarti terbuka ya. Orang yang punya minat terhadap itu, sasarannya bukan kepada ASN yang sudah memiliki atau mengampu jabatan fungsional perancang, karena itu tanggung jawabnya Di luar itu Pak ya? di luar itu. Jadi kembali ke pertanyaan pertama, yang kita latih itu yang mereka selenggarakan yang memang punya formasi perancang. Jangan orang yang mau jadi perancang nanti akan sebagai instansi pembina kita akan sulit. Tapi kalau yang sudah mengampu JF perancang, nah itu memang kewajiban kita untuk memenuhi kompetensi. Ada dua hal Pak Dirjen yang kita tadi bahas ini kalau dalam pandangan saya, dan ini semuanya dua-duanya berkaitan dengan reformasi birokrasi. Yang pertama berkaitan dengan indeks reformasi hukum ya, dan ada indeks kualitas kebijakan. Saya coba mencermati dari mulai Permenpan 25 tahun 2020, lalu tahun 2022 keluar Permenkumham nomor 17 terkait dengan pedoman penilaiannya seperti apa, dan yang berikutnya ada Permenpan nomor 3 tahun 2023. Langsung ke Permenpan 23 yang paling bawah. Permenpan 3 2023 ini terbit. Sementara indeks reformasi hukum itu di Permenpan 25 ada, lalu kita juga sudah mengeluarkan Permenkumham nomor 17. Nah, tahun 2023 Permenpan 3 muncul mandat kepada kita lagi untuk melanjutkan, mensinergikan dan menyederhanakan. Jadi sebagaimana tadi Bapak sampaikan bahwa nanti akan kita sederhanakan, akan kita gabungkan, ini sebetulnya sudah ada di dalam Permenpan nomor 3 tahun 2023. Nah, di kita di BPSDM sudah ada pelatihan barang dan jasa dari LKPP. Kita sudah terakreditasi di sini. Kita sekarang tidak perlu lagi minta ke LKPP, kita bisa menyelenggarakan pelatihan gitu sendiri gitu. PKP, PKA, PKN 2 kita catat juga sudah punya Pak. Jadi yang harus kita lakukan adalah sekarang bagaimana kita mengakreditasi program pelatihan perancang perundang-undangan ini, diakreditasi dulu oleh BAN. Setelah itu kita mempunyai kewenangan untuk mengakreditasi yang lain. Nah disitulah nanti akan diuji itu bagaimana kurikulumnya, bagaimana modulnya, bagaimana tenaga perancangnya. Dan saya justru menghendaki teman-teman dari IP3 inilah nanti Mencapai kinerja